warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Amalia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan manfaat titik impas break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Break even point atau BEP adalah posisi suatu perusahaan atau bisnis baik dalam bisnis lokal maupun internasional belum memperoleh keuntungan namun tidak juga merugi. BEP dapat diartikan juga sebuah kondisi jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan sehingga perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Istilah BEP disebut juga dengan istilah titik impas. Break even point atau BEP berguna bagi perusahaan untuk menentukan besaran jumlah produksi yang akan dihasilkan dan nilai harga jual barang. Dengan menerapkan analisa BEP, perusahaan dapat melihat laba, kerugian, harga jual, produksi, dan sebagainya yang telah dapat diprediksi sebelumnya, sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk menentukan kebijakan perusahaan. Sebagai pengusaha, baik dari usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, perlu mengetahui konsep yang merupakan asumsi-asumsi dasar dalam penentuan BEP adalah sebagai berikut. 1. Biaya yang menjadi elemen utama dalam penghitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. 3. Nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. 4. Selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. 5. Dalam penghitungan BEP, jumlah produksi yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. 6. Perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk. Namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Asumsi dasar ini akan membantu Anda dalam pengimplementasian rumus perhitungan break-even point. Bisa dikatakan bahwa dasar-dasar ini merupakan aturan tetap untuk menghitung BEP yang benar. Jika mengabaikan hal ini, maka akan terjadi kesalahan dalam perhitungan nilai BEP. Dengan melakukan analisis BEP dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu A. Dapat mengetahui berapa jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum artinya adalah jumlah produksi paling rendah yang harus dibuat oleh dunia usaha atau industri. Jika target penjualan minimum tidak tercapai, maka perusahaan akan mengalami kerugian. B. Dapat menentukan berapa jumlah penjualan yang sebaiknya diperoleh agar mendapatkan keuntungan yang direncanakan. C. Dapat menaksir seberapa tingkat produksi yang harusnya ditetapkan agar mendapat keuntungan. Mengetahui nilai BEP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Dengan mengetahui nilai BEP tersebut, maka Anda akan mendapatkan proyeksi laba maksimum yang dapat diperoleh. D.
dapat menjaga dan mengukur penjualan serta tingkat produksi yang tidak lebih rendah dari BEP. E. Dapat menganalisis perubahan harga pokok, harga jual, dan besarnya tingkat produksi hasil penjualan. Nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga pokok. Hubungan antara nilai BEP, harga produk, serta laba adalah hubungan sejajar. Maka jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka elemen yang lain juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. F. Sebagai alat perencanaan tingkat produksi dan sekaligus penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, penggantian tenaga kerja dengan mesin. Saat terjadi otomatisasi produksi, maka akan terjadi perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. Hal ini dikarenakan biaya variabel yang semula berasal dari biaya kerja digantikan oleh biaya tetap berupa mesin.